Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Fitriani, NIM B25060220 dari Universitas Mega Buana Palopo, Fakultas S1 Kebidanan. Tujuan dalam pembuatan video ini untuk mengumpulkan salah satu tugas mata kuliah Asuhan Kebidanan Pranikah dan Prakonsepsi dengan tema KIY Persiapan Kehamilan. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya telah mendengarkan untuk hadir di ruangan ini untuk melakukan pertemuan tentang kebutuhan calon pengantin ya ibu-ibu atau gadis-gadis. Nah, di sini kita akan membahas tentang asuhan kebidanan pranikah dan prakonsepsi. Sasarannya itu calon pengantin, khususnya sih biasanya bersama dengan pasangan supaya pasangan juga tahu apa itu tentang prakonsepsi dan pranikah. Sebelum kita melangkah untuk mengenai apa-apa yang harus dipersiapkan dalam pranikah dan prakonsepsi, kita bahas sedikit tentang apa itu masa prakonsepsi. Masa prakonsepsi periode perawatan sebelum kehamilan. Jadi periode perawatan sebelum kehamilan idealnya mencakup waktu saat ovum dan sperma matur sekitar 100 hari sebelum konsepsi. Jadi untuk prakonsepsi itu 3 bulan sebelum menikah kita memang perempuan harus mempersiapkan diri untuk menghadapi yang namanya kehamilan. Nah, di sini kita akan bahas tentang sedikit masalah kehamilan. Kehamilan yaitu merupakan proses biologis yang dimulai dari penyatuan sel telur dan sperma. Adapun biasanya itu tanda-tanda kehamilan terlambat haid. Kalau haidnya misalnya lancar setiap bulan, tiba-tiba sudah haid lebih 1 bulan 2 bulan, itu merupakan salah satu tanda-tanda kehamilan. Kemudian tes PI hasilnya positif, dan kalaupun COVID langsung tanda pastinya bisa melakukan pemeriksaan USG sama dokter ahli kandungan untuk memastikan apa betul ada janin dalam kandungan atau tidak. Kemudian yang selanjutnya kita bahas masalah KIY pada masa prakonsepsi. Apa itu KIY? KIY itu konseling yang kita laksanakan sekarang sedang berlangsung. Konseling, informasi, dan edukasi. Bisa mungkin dibaca di buku peta. Apa-apa di sini yang kita bahas di KIY tentang konseling. Jadi calon pengantin itu kita konseling mulai dari persiapan fisik. Calon pengantin harus apa-apa yang harus kita siapkan, yaitu persiapan fisik kita yang perempuan nih, bukan cuma persiapan acara resepsi ini. Jadi kalau perempuan harus kita persiapan fisik. Nah, persiapan fisik di sini meliputi pemeriksaan fisik, yaitu mulai dari diukur tinggi badan kita, berat badan kita, berat badan ideal pada perempuan, kemudian diukur tekanan darah, diukur suhu, kemudian ada juga pemeriksaan laboratorium. Biasanya sebelum acara akad nikah kita ke puskesmas untuk melaksanakan pemeriksaan darah. Yang mencakup itu golongan darah, kemudian HB untuk memastikan ibunya anemia atau tidak, kemudian pemeriksaan gula darah, kemudian pemeriksaan kelainan darah, dan biasanya kita juga diperiksa hepatitis, tipilis, HIV. Jadi biasa juga kalau perempuan pemeriksaan TOR. Kemudian untuk pemeriksaan kemudian yaitu USG. Kemudian selanjutnya itu status imunisasi. Ini biasanya kita nanti kalau sebelum menikah sedangkan bahwa jadi sering biasa bahwa minta TT dating, harus ada TT dating. Nah, hal ini juga dilakukan sebelum pranikah ya, kita melakukan TT dating. Ini sampai di sini ada mau kita tanyakan? Saya tidak, ya silakan. Apa itu TT tidak? Jadi TT itu biasanya kan sebelum hamil kita dianjurkan ke puskesmas untuk suntik TT, yaitu tetanus toksoid. Ini fungsinya untuk mencegah penyakit tetanus pada ibu dan untuk persiapan janinnya nanti supaya tidak terjadi
tetanus. Oke, selanjutnya apa-apa lagi yang bisa kita siapkan sebelum menikah? Persiapan gizi. Jadi kita perbaiki pola makan yang gizi seimbang. Kemudian terutama perempuan yang mengalami kekurangan elektronik kronik. Biasanya itu yang kurus, darah itu di tabungan yang kurang dari 23,5. Itu biasanya dinamakan Jadi, nah, apa manfaatnya ini untuk diperiksa di tabungan? Apabila ditemukan maka harus perbaiki gizi kita sebelum hamil supaya tidak terjadi yang namanya karena apabila ibu hamil terkena itu biasa menimbulkan lahir prematur. Kemudian anemia gizi atau zat besi. Kemudian yang penting juga itu sebelum menikah konsumsi asam folat. Jadi bukan cuma jangan pada saat hamil baru kita konsumsi asam folat. Jadi sebelum kita menikah kita konsumsi asam folat untuk pembentukan untuk mencegah terjadinya cacat bawaan pada saat kita hamil, pada cacat bawaan pada janin. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ada lagi yang mau bertanya? Tidak ada apa lagi yang penting pada saat ini persiapan kehamilan. Ada lagi yang mau ditanyakan? Pas. Jadi setelah pertemuan ini nantinya kita ke puskesmas untuk melakukan pemeriksaan dia, mulai dari pemeriksaan fisik, pemeriksaan darah, suntik tetanus, semuanya akan diperiksa. Kita lihat kabar badan tadi. Apalagi lagi perbaiki pola hidup, misalnya jangan makan yang junk food, makan yang bergizi, sayur, protein yang terpenuhi. Kalau misalnya nanti pasangan kita misalnya merokok, mungkin bisa dianjurkan merokoknya di luar rumah, jangan berdekatan dengan orang yang merokok. Jadi seperti itu. Ada lagi yang mau kita tanyakan? Saya Bunda, ya silakan. Ini ada namanya kadar HD. Kadar HD itu hemoglobin darah. Biasanya kan diperiksa HD kita biasa kalau perempuan itu HD normalnya 12. Kalau HD tak kurang bisa terjadi anemia pada ibu hamil. Dan apabila kekurangan zat besi atau anemia pada saat kita hamil itu bisa terjadi kayak keguguran atau nanti janinnya bisa lahir beratnya kurang dari 2.500 atau 2,5 dalam batas normal seperti itu. Ada lagi? Kalau sudah tidak ada pertanyaan, kita akhiri pertemuan pada hari ini. Semoga kegiatan pada hari ini bermanfaat untuk ibu-ibu untuk menghadapi perang nikah dan prakonsepsi yang akan mendatang ya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.